Matahari baru saja naik ketika Ridwan mulai mendorong gerobaknya yang terbuat dari kayu bekas dan logam berkarat. Roda kanan sudah miring sejak sebulan lalu, tapi ia tak punya cukup uang untuk menggantinya. Di balik topi lusuh dan baju yang sudah pudar warnanya, wajahnya memancarkan keteguhan. Keteguhan seorang pria yang hidup dari sisa-sisa kehidupan orang lain. Ridwan bukan hanya pemulung. Ia adalah penjaga cerita kota. Setiap kaleng bekas dan kertas robek yang ia pungut menyimpan fragmen kehidupan. Surat cinta yang tak pernah dikirim, tugas sekolah yang tak pernah dikumpulkan, atau foto keluarga yang entah mengapa berakhir di tempat sampah. Suatu hari, di tikungan jalan dekat taman kota, Ridwan melihat seorang wanita tergeletak tak sadarkan diri. Seragam coklatnya menunjukkan bahwa dia seorang anggota kepolisian. Orang-orang hanya melirik dan lewat begitu saja. Ridwan meletakkan gerobaknya, berlari kecil menghampiri dan mengecek denyut nadinya. Masih ada. Dengan sigap, ia mengangkat tubuh sang polwan ke pundaknya dan menghentikan angkot yang kebetulan lewat. Di rumah sakit, ia duduk termenung di ruang tunggu. Suster bertanya apakah ia keluarga, dan dengan ragu ia menjawab, "Saya hanya orang yang menemukannya. Tapi saya akan tunggu sampai dia sadar." Dan ia menunggu. 3 jam. 5 jam. Hingga malam menyelimuti langit kota. Ketika akhirnya wanita itu sadar, hal pertama yang dilihatnya adalah seorang pria berpakaian dekil tertidur di kursi plastik, masih menggenggam botol air mineral dan roti sobek yang ia beli dari sisa recehan. Matanya terbelalak, campuran rasa takut dan bingung menghampiri, tapi segera tenang ketika dokter menjelaskan. Dia yang menyelamatkan ibu. Namanya Lestari. Seorang perwira muda yang baru ditugaskan di kota itu. Kejang-kejang yang ia alami ternyata akibat kelelahan dan tekanan darah yang turun drastis. Malam itu, Lestari mendekati Ridwan dan berterima kasih. Ia menawarinya uang sebagai bentuk terima kasih, tapi Ridwan menolak. "Saya tak bisa terima. Menolong itu bukan soal bayaran," ucapnya pelan. "Saya hanya ingin tahu kalau ibu baik-baik saja." Itulah awal dari kisah mereka. Lestari, yang penasaran pada pria ini, mulai diam-diam mengamatinya. Ia melihat Ridwan beberapa kali di jalanan, tetap dengan gerobak tuanya, senyuman kecil yang muncul saat anak-anak melemparkan kaleng kosong kepadanya, seolah itu adalah emas. Lestari, yang hidup dalam dunia penuh aturan dan garis batas, merasa tertarik pada sosok Ridwan. Bukan karena romantisme murahan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, ketulusan. Dalam kesederhanaannya, Ridwan memiliki kekayaan hati yang jarang ia temui, bahkan di kalangan sesama aparat. Suatu sore yang gerimis, Lestari mendekati Ridwan di taman. "Mas Ridwan," panggilnya. "Boleh saya traktir makan?" Ridwan terkejut. Tidak karena ditawari makan, tapi karena seorang polwan berdiri di depannya, menantangnya untuk duduk satu meja di warung tenda. "Orang-orang akan lihat," ujarnya ragu. "Biar saja," jawab Lestari. "Yang penting saya tahu siapa Mas Ridwan sebenarnya." Percakapan itu membuka pintu-pintu ke masa lalu. Ridwan bercerita tentang ayahnya yang dulu buruh tani, tentang ibunya yang menjual pisang goreng, tentang mimpinya menjadi guru yang terkubur oleh kemiskinan. Ia pernah bekerja sebagai kuli, buruh pabrik, bahkan pernah menjadi marbot musala. Tapi ketika ibunya jatuh sakit, ia menjual semua hartanya, termasuk sepeda motor satu-satunya, dan sejak itu hidup dari memulung. Lestari tak berkata banyak, hanya mendengarkan. Tapi di matanya ada keteduhan. Ada rasa hormat yang Ridwan belum pernah rasakan sebelumnya. Mereka mulai bertemu lebih sering.
Di sela tugas, Lestari menyempatkan diri mampir ke tempat biasa Ridwan beristirahat. Kadang ia membawa makanan, kadang hanya sekadar duduk dan mengobrol. Hingga akhirnya, seperti pagi yang datang tanpa suara, cinta itu tumbuh. Tak megah, tak meledak-ledak, tapi hangat dan teguh. Ketika kabar kedekatan mereka tersebar, banyak yang mencibir. "Polwan kok sama pemulung? Enggak malu?" Tapi Lestari hanya tersenyum. Jabatan bisa hilang. Seragam bisa diganti. Tapi hati yang bersih, siapa yang bisa beli? Hubungan mereka menghadapi banyak rintangan. Dari rekan kerja yang memandang sinis, atasan yang memberi peringatan halus, hingga keluarga Lestari sendiri yang menolak keras. "Kamu bisa dapat pria yang lebih baik. Kenapa harus dia?" Tapi Lestari tahu, ia tak sedang memilih berdasarkan status. Ia memilih seseorang yang pernah memilih untuk menolong, bahkan tanpa tahu siapa dirinya. Ridwan sendiri berkali-kali ingin mundur. "Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Hidup saya di jalanan. Masa depan saya nggak ada." Tapi Lestari menatapnya, penuh keyakinan. "Masa depan kita, Ridwan. Bukan kamu sendiri." Akhirnya, dengan hati yang berani dan cinta yang tak tergoyahkan, mereka memutuskan menikah. Bukan di gedung mewah, bukan dengan pesta besar. Tapi di halaman sebuah panti asuhan, tempat di mana Ridwan dulu sering menyumbangkan mainan bekas yang ia temukan. Di situ pula, anak-anak panti menyanyikan lagu pernikahan mereka, dengan suara serak tapi tulus. Media mulai meliput. Cerita mereka viral. Dari stasiun TV sampai media sosial. Ada yang memuji, ada yang skeptis. Tapi bagi Ridwan dan Lestari, semua itu tak penting. Yang penting, mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya. Beberapa bulan setelah menikah, Ridwan mendapatkan pekerjaan sebagai pengelola bank sampah yang dikelola komunitas. Lestari tetap menjadi polisi, tapi kini dengan energi baru. Mereka sering memberi edukasi ke anak-anak jalanan, memotivasi agar tidak menyerah. Dan di setiap langkah yang mereka ambil, ada satu hal yang tak pernah berubah, cara mereka saling memandang. Dengan hormat, dengan cinta, dengan penuh syukur bahwa takdir pernah mempertemukan dua jiwa yang tampak berbeda, tapi sebenarnya sangat serupa. Disclaimer: cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari kisah-kisah viral di masyarakat. Tokoh, nama, dan alur cerita telah dimodifikasi untuk tujuan hiburan dan inspirasi semata. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu semata-mata kebetulan belaka dan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kejadian nyata secara persis. Suka dengan kisah ini? Dukung terus channel ini dengan klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Setiap dukungan dari kalian membuat kami makin semangat menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam hangat dan tetap jaga kebaikan di hati.